Waalaikumsalam Tur warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Iya, tur nuhun sadayana. Arigato. Bye. Teman-teman di Marga Mulia boleh diupdate presensi kehadiran yang udah datang siapa aja hari sekarang. Terus juga yang di Jatisari boleh ya diupdate dari yang tadi dikirim sama Rahma di grup. Oke, di sini sudah ada Budian, sudah ada teman-teman dari Pesantren Al Hasanah. Boleh ya, sebelum kita belajar, HP-nya disimpan. Tadi yang tidak berkepentingan untuk mengisi presensi, HP-nya disimpan. Terus juga apa? Semua masuk ke frame nih. Yang masih di pinggir-pinggir mungkin boleh ke tengah, gitu kali ya. Oke, ayo yang masih di pinggir-pinggir. Siapa tuh yang masih di pinggir? Yang di Marga Mulia ada nggak? Ayo duduk di ini nih. Masih ada kursi kosong nih. Badru tuh udah keluar. Badru, HP tuh keluar. Ada Badru, siapa lagi nih yang baru datang? Oke, yuk. Mangga Budian untuk pelajaran BK selanjutnya. Oh ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marga Mulia kelempar ya. Langsung jadi patung semua Marga Mulia. Yatisari apa kabar? Sudah kumpul semua belum Yatisari? Alhamdulillah. Coba Ibu absen ya. Nopi. Desuryanti. Rahma. Sibuk ya Rahma ya? Nur Aisyah. Hadir. Siska. Adli. Adli, where are you? Sarul. Ika. Fahri kemana Fahri? Bubuk keneh. Siapa yang rumahnya dekat sama Fahri? Jauh, Bu. Oh, jauh semua ya. Saha? Rapi, Rapi. Rapinya juga nggak masuk ya? Sama. Kayaknya janjian ya Rapi sama Fahri. Mungkin nggak? Mungkin. Baik, untuk Marga Mulia, selfie. Citra. Citra. Dita. Feby. Badru, where are you? Gak mau. Gak mau. Terus satu lagi siapa? Ibu lihat bayangannya di pintu, itu siapa? Ada bayangannya tuh. Tambah Kaila ya. Jangan maksa kamu. Ya, Mas. Ya. Ini coba. Baik anak-anakku semua, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, pada pagi ini. Sehat-sehat semuanya. Sudah pada makan belum? Sudah sarapan belum? Halo.
Siapa yang belum sarapan tunjuk tangan. Ya, itu. Abi Bu, belum. Haru sama Adri belum sarapan. Ya, belum. Kenapa? Karena nggak ada makanan atau karena males makan atau nggak sempet nyeri beteng. Perut, sakit perut, Bu. Sakit perut udah ini belum apa dikasih obat atau pakai minyak kayu putih gitu? Ini Bu, kalau makan pagi. Asam lambung Bu. Melambung. Jantung. Hmm, hmm. Iya baik. Anak-anak, Ibu tahu kalian pasti capek ya duduk aja di situ gitu kan, dari satu pelajaran ke pelajaran lain. Kalau misalnya ngerasa pegel atau pingin apa, pingin cuci mata sebentar gitu ya, atau cuci muka karena capek di depan layar, ngelihat layar terus, itu boleh ya anak-anak ya, boleh cuci muka, keluar, boleh ke kamar mandi dulu, atau sekedar duduk-duduk dulu gitu ya. Jadi Ibu sengaja kadang ngasih jeda dulu berapa menit, 5 menit mungkin gitu, atau 2 menit. Biar kalau kalian yang pegel-pegel, pegel matanya, pegel kakinya, pegel otaknya, boleh eh, istirahat sebentar. Ya, ngelemesin otot dulu boleh. Lihat pemandangan yang lain gitu kan seger ya kalau di Marga Mulia tuh ya lihat pemandangannya dari atas gitu ke gunung Ibu juga seneng. Kalau Jatisari Ibu belum pernah ke sana jadi belum tahu. Tapi maksud Ibu memperbolehkan kalau kalian itu misalnya mau permisi jalan keluar dulu, ke kamar mandi dan sebagainya. Selama izin dulu ya anak-anakku ya. Ya, Bu. Ya, izin dulu ya. Ibu, aku matanya pegal mau cuci mata atau cuci muka dulu keluar atau pingin ngelurusin otot dulu gitu ya atau ngerasa capek boleh ya asalkan izin dulu ya supaya nanti ibunya nggak lagi ngajar tahu-tahu terus ngeliat loh kok berkurang gitu ya. Apa namanya jadi bertanya-tanya gitu takutnya anaknya kemana ibu nggak tahu gitu ya yang pasti kan bukan penampakan ya. Real semua manusianya. Baik anak-anakku pada hari ini Bapak Sanmil yang akan mengampu pelajaran BK pada hari ini. Materinya masih materi tentang problem solving. Masih ingat problem solving itu apa? Problem apa? Problem artinya apa Pebi itu masih ditutup. Masih masalah. Kalau solving memecahkan atau mengatasi ya. Jadi betul problem solving itu bisa juga kita mencari solusi gitu ya. Nah, solusi apa? Ya pasti tentang kegiatan kita yang sehari-hari. Mungkin kalau lagi lapar gimana caranya nih gitu ya. Supaya namanya supaya pagi-pagi nggak nyeri beteng, asam lambung gitu. Mungkin harus apa dulu? Misalnya minum yang anget-anget gitu ya atau apa gitu. Harus dicari jalan keluarnya. Atau yang tadi kalau ngantuk. Ngantuk kenapa? Mungkin karena malamnya kurang tidur. Kenapa bisa kurang tidur? BK. Main game mungkin, atau keasikan nonton, atau memang susah tidur aja gitu ya. Tapi semua masalah itu pasti bisa kita selesaikan, bisa kita atasi. Sepanjang kita yang mau mencari jalannya, mencari caranya. Ya kita bisa diskusi, bisa bisa scrolling. Kalau sekarang kan banyak ya informasi-informasi gitu. Bisa bertanya pada ahlinya gitu ya, atau ngobrol dengan teman gitu. Banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dapat insight, bisa dapat inspirasi. Oh, caranya kayak gitu ya. Oh iya deh, aku coba deh misalnya kalau supaya nggak nyeri beteng mungkin
ngunyah kencur pagi-pagi misalnya gitu ya. Atau kencurnya diseduh sama air hangat gitu ya. Kalau di sana kan pasti gampang ya dapat rimpang-rimpang seperti itu gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Itu contohnya ya tadi ya, Adli ya. Nah, banyak lagi masalah-masalah yang lain gitu ya, yang terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena masalah itu kita hadapi untuk sebagai tantangan untuk membuat kita jadi lebih cerdas, membuat kita lebih kuat, membuat kita punya daya tahan yang tinggi, membuat kita jadi berpikir, ya. Jadi tantangan itu, masalah itu adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi dan cari jalan keluarnya. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya untuk mencari solusi tersebut? Sekarang Bapak Sanmil yang akan menyampaikan. Silakan Bapak Sanmil. Baik, terima kasih Bu Dian. Oke, oke, jadi kita akan lanjut ya terkait pemecahan masalah, seni memecahkan masalah. Kemarin kita bahasannya sampai sana. Nah, mungkin Bapak kan sedikit mengulang dari yang kemarin ya, mungkin agak biar refresh lagi. Sampai saya screen lagi. Layarnya. Oke, oke, semoga sudah terlihat. Oke, kemarin kan sampai sini ya. Nah, ini yang kemarin sudah. Ini pertanyaan kemarin. Oke, oke. Jadi kemarin kita membagi masalah itu menjadi dua ya. Ini terkait gravity problem atau mungkin sebutnya ke depan kita akan sebutnya sebagai fakta kehidupan atau situasi kehidupan. Yang satunya adalah tantangan yang bisa diatasi. Jadi ada dua ya. Kalau sebelumnya kan namanya memang gravity problem sama actionable. Nah, mungkin kita akan menggunakannya adalah dengan tantangannya. Jadi ini sebuah tantangan atau situasi gitu. Jika situasi yang kita lakukan adalah lebih ke reframe atau kita mengelola perspektif kita atau reaksi kita terhadap hal tersebut. Sedangkan saat itu sebuah tantangan yang bisa diatasi, nah saat itulah kita mulai masuk ke problem solvingnya dengan menggunakan tools yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu salah satunya logic tree. Yang satunya nanti kita akan pelajari yaitu hipotesis piramid gitu ya. Gimana caranya kita membuat sebuah hipotesis dari sebuah masalah sampai menjadi sebuah aksi. Gimana caranya? Kayak gitu. Nah, yang oke. Nah, di sini kan kemarin kita sudah sampai di latihan ini ya, untuk pilih satu masalah masing-masing. Bisa, kalau kemarin salah satu contohnya ini ya. eh Kita pakai ini ya. Ya. Nah, di sini untuk menentukan atau untuk membantu sebuah sebuah masalah itu adalah fakta kehidupan atau situasi kehidupan, ataukah itu tantangan yang bisa dihadapi atau bisa diselesaikan. Ini ada tiga tes pertanyaan yang bisa membantu gitu. Ada tiga ini. Nah ini kalau bisa mungkin dicatat ya masing-masing karena ini bakal bisa untuk membantu. Kan kemarin masih ada yang kesulitan ya membedakan mana situasi kehidupan yang memang solusinya adalah dengan mengubah cara pandang kita atau sesuatu yang bisa kita selesaikan gitu. Nah, yaitu dengan tiga pertanyaan ini gitu. Jadi yang pertama itu apakah ini tentang pilihan, pilihan di masa lalu atau kebiasaan yang sudah pernah dilakukan dari diri saya. Itu yang pertama. Karena ini sangat penting ya. Kalau ini sebuah pilihan atau kebiasaan, ya pasti kita bisa melakukan sesuatu terhadap itu karena terkait dengan diri kita. Yang kedua, yang pertama ada terkait yang beneran cuma kita gitu kan pengaruhnya. Yang kedua adalah apakah saya bisa melakukan sesuatu untuk ini gitu. Apapun itu. Selama kita masih bisa melakukan sesuatu terhadap hal tersebut, maka ada potensi itu bisa diselesaikan juga gitu. Tinggal ini seberapa besar
energi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah kalau saya lakukan sesuatu, apakah ini bisa berubah gitu? Kalau kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan bisa berubah, maka ini adalah sesuatu yang bisa eh, sesuatu tantangan yang bisa diatasi atau bisa dilakukan, ya bisa di problem solving atau bisa dipecahkan masalahnya kayak gitu. Jika ketiganya adalah ya, maka itu adalah tantangan yang bisa diatasi. Maka kita langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat rencana aksi, logic tree, piramida hipotesis, dan lain sebagainya. Tapi jika ketiganya adalah jawabannya tidak, maka ya solusinya adalah diterima dan kita ubah cara melihat cara pandang kita terhadap masalah tersebut gitu. Nah, tapi kalau jawabannya campur ya atau tidak, nah ini kita harus pisahkan lagi nih. Mana yang bisa di mana yang situasi, mana yang bisa dilakukan sesuatu. Jadi harus dipisah lagi itu. Mungkin kayak nyampur-nyampur nih gitu. Gitu. Nah, ada beberapa mungkin kan yang nyampur ya. Mungkin oh ini tentang kebiasaan itu, tapi saya bisa melakukan sesuatu dari ini enggak? Bisa, tak ada tapinya. Tapi habis itu kalau saya ngelakukan berubah atau tidak, masih tidak tahu. Nah, itu mungkin masih hybrid. Jadi masih di tengah-tengah nih. Kita harus lihat nih, mana yang bisa berubah, mana yang tidak harus dipisahkan lagi. Sehingga masalahnya lebih jelas. Itu yang perlu dilakukan pertama sebelum akhirnya kita bisa masuk ke step berikutnya gitu. Karena kalau enggak, kita akan sangat sulit nih, malah stres sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada yang masalahnya itu ya memang yang harus diterima ya, nggak bisa diapa-apain juga gitu. Kalaupun kita melakukan sesuatu mungkin energinya besar, ya mending kita ke energi yang kita cari yang bisa lebih dekat dengan kita untuk kita selesaikan terlebih dahulu sehingga bisa apa ya, bisa berprogres lah. Jadi kelihatan nih sedikit-sedikit gitu. Oh ini kita mencapai goalnya kalau kita menyelesaikan masalah yang besar banget ini kita butuh waktu yang lama dan nggak tahu hasilnya kayak seperti apa. Jadi kita nyari juga yang mana yang bisa lebih mudah kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Gitu. Jadi tiga pertanyaan ini sangat sangat penting ya. Mungkin bisa dicatat juga terkait tiga ini. Jadi pertama, apakah ini pilihan di masa lalu atau kebiasaan saya gitu. Jadi terkait diri sendiri. Yang kedua, apakah bisa melakukan sesuatu, bisa dilakukan sesuatu terhadap masalah tersebut gitu. Dan yang ketiga, ya kalau saya melakukan sesuatu, bisa nggak itu berubah gitu. Jadi ada tiga hal tersebut ya, yang untuk menentukan apakah ini sebuah fakta kehidupan, gravity problem kemarin, atau tantangan yang bisa diatasi, atau actionable problem gitu kan. Nah kemarin ada contoh yang menarik kan kita eh, terkait hmm, oke, nah terkait penampilan, kemarin kan ada satu contoh ya. Nanti mungkin kita juga sama-sama mencari contoh lain dari masing-masing masalah. Mungkin yang paling yang sedikit di rumah atau yang lagi dihadapi sekarang. Tadi mungkin kayak apa masalahnya? Saya pagi susah sarapan gitu. Kita cari nih logic tree-nya. Kita kategorinya apa? Mungkin karena nggak ada makanan, sakit perut atau apa. Nah, itu kita list saja. Terus kita cari nih mana yang bisa mana yang situasi kehidupan, mana yang bisa kita lakukan sesuatu gitu kan. Nah, kemarin kan di sini ada ini ya, breakdownnya ya. Yang kiri kemarin kan, oh, hidung tidak mancung, warna kulit gelap, tinggi badan pendek, bentuk wajah mungkin tidak cabi, ya oval semuanya, atau tidak tirus, nah, tergantung ini ya referensinya ya. Nah, ini empat ini fakta kehidupan gitu kan. Karena cenderung karakteristik yang tetap. Jadi ya tidak sulit lah, lebih sulit untuk tidak lanjuti sehingga ya kalau mau dilakukan sesuatu ya stuck atau butuh waktu yang sangat lama gitu sehingga menyebabkan frustasi kalau dikerjakan sekarang gitu mungkin ya step by step ya kecil-kecil bisa dilakukan tapi itu mungkin bakal butuh waktu tapi ada opsi lain nih gitu kan dari yang dari terkait isu penampilan gitu kan nah kemarin kan ada yang bisa dikelola apa nih kira-kira nih? Oh, ada cara berpakaian. Habis itu kebersihan atau perawatan diri. Habis itu ada postur.
Atau saya fitness, tingkat kebugaran. Nah, ekspresi wajah, sebenarnya sesimpel itu biar lebih menarik, lebih banyak senyum gitu. Atau pakai kacamata, kayak gitu. Atau menjaga kotak mata, itu kan juga jadi lebih menarik ya bagi orang lain, kayak gitu. Nah, ini kan ada nih tadi level satunya. Yang kemarin kita coba kan kategorisasi level satunya apa? Kategorisasi level satu itu apa? Itu yang belum spesifik, tapi semua tercakup di sana gitu. Semua aspek terkait penampilan tadi. Kayak gitu. Kan ada ya tadi ya, cara berpakaian. Kemudian bisa pilih pakaiannya, pilih warna pakaiannya, modelnya atau fashionnya. Itu bisa kita ubah, jadi kita sesuaikan gitu kan. Bisa kita eksperimenkan, nanti bisa masuk ke step berikutnya gitu kan. Ataukah kita milih kebersihan, perawatan diri atau mana. Nah, di sini kan kemarin apa nih limitasinya? Oh, ternyata cara berpakaian, wah kita ternyata di sana aksesnya susah juga pilihan bajunya kok. Atau masih sekolah ya pilihannya juga seragam aja gitu kan. Atau kebersihan, make up, ongkirnya mungkin mahal. Mungkin pilihannya apa yang bisa kita lakukan sekarang nih gitu kan, yang paling actionable atau paling yang bisa kita lakukan gitu. Nah, pilihannya mungkin kan, pilihannya paling gampang mungkin ekspresi wajah gitu kan. Ya, oke, dibiasain senyum gitu kan. Ataukah kita mau yang lebih bisa impact-nya lebih besar lagi gitu. Tapi agak usaha sedikit semuanya kayak postur semuanya. Oke, kita biasa kan duduknya tegap gitu kan. Nggak nggak menyandengkan dagu, tangannya nggak nempel dagu gitu kan. Itu untuk membentuk postur gitu. Oke, mungkin habis itu kita pilih kan kemarin kan tingkat kebugaran gitu kan. Tingkat kebugaran yang paling bisa dilakukan paling mudah yaitu minum air putih yang banyak, tidur cukup, sama olahraga rutin gitu. Mungkin beberapa sisi di sini juga udah melakukannya kayak olahraga rutin, jalan ke sekolah gitu kan. Itu sudah terjadi semuanya. Tinggal tidur cukupnya sama minum air putihnya. Seperti itu. Nah, ini mungkin bentuk cara membreakdown ya, kita punya masalah apa? Masalahnya tadi, oh saya tidak percaya diri dengan penampilan saya gitu kan. Harus kita breakdown nih, kategorinya ada apa aja sih gitu yang bisa eh, dijabarkan gitu kan. Kalau empat ini tadi, masa kelihatan kan ya? Empat ini tadi, ini kan eh, terkait fisik ya. Jadi ini satu kategori sendiri nih, fisik. Nah, kita cari kategori lain nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap hal tersebut juga gitu. Baru nanti kita pilih satu nih yang untuk ditindaklanjuti, untuk kita gali lebih dalam, gitu. Untuk kita lakukan rencana dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada nih, oke kita milih ya udah tingkat kebugaran aja. Entah pilih dietnya, olahraganya, atau stamina, atau semuanya. Mungkin kita pilih satu-satu dulu. Minggu pertama mungkin dietnya dulu, perbanyak sayur gitu semuanya. Atau perbanyak air putih. Tuh, ya udah sampai situ dia seminggu. Oke, ternyata seminggu ngerasa, oh, kok sekarang jadi lebih cerah ya karena lebih banyak minum ya, lebih bersinar gitu kan, gara-gara minum air putih yang lebih banyak gitu kan. Oh, ternyata ngimpact. Kalaupun enggak, ya udah berarti minum lebih seger aja tapi penampilan sama aja gitu. Berarti kita coba yang berikutnya. Jadi prosesnya seperti itu ya dalam kita melihat masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Gitu. Nah, ini mungkin contoh. Nanti eh, kita coba untuk masing-masing melakukan gitu kan. Kemarin kan sudah diminta ya untuk masing-masing, beberapa kemarin sudah eh, apa namanya mencoba. Nah, yang lain nih mungkin bisa untuk eh, mencoba juga terkait pilih satu masalah terus breakdown jadi empat kategori, paling nggak empat kategori. Habis itu pilih satu dari kategori yang pertama untuk di breakdown lagi jadi level 2 kayak gitu. Nah, yang ini kemarin ya. Oke, silakan. Ada yang mau coba? Bentar. Mungkin boleh dikopikan lagi absensinya. Oke, ada yang mau volunteer duluan atau mau mencoba? Silahkan di unmute. Yang kemarin udah ditulis atau masalah baru juga nggak apa-apa. Jadi kita diskusikan bersama. Kira-kira gimana cara, kalaupun itu situasi atau fakta, mungkin gimana caranya kita
merubah perspektifnya agar eh, lebih enak atau lebih pas gitu. Atau biar nggak kerasa, oh saya bisa dari perspektif itu ya. Nah, kita akan latihan hari ini gitu. Sebelum nanti kita masuk ke step berikutnya. Ya gitu, biar fondasinya terbentuk dulu sebelum kita masuk ke yang lebih jauh gitu sih. Oke, silakan. Oke, oke, terima kasih, Bulia. Oke, silakan. Mungkin dari Marga Mulia. Ada. Iya. Apa? Ya, silakan. Coba kalian ada masalah satu dua pilih satu aja, pilih satu masalah apapun. Nanti coba dipecahkan, gitu. Coba diidentifikasi. Silakan, ada yang mau coba? Internet apa? Internet nggak ada. Apa? Gak apa coba kayak masalahnya Juga kalau gimana? nggak tahu. Nggak ngerti siapa ini. Mungkin yang ngomong angkat tangan dulu. Saya nggak tahu yang mana yang ngomong. Apakah dari Marga Mulia atau dari Sari? Ya, dari Marga Mulia dulu kali ya. Silakan. Mungkin dari kemarin yang belum siapa ya? Ah, Kaila, silakan. Ada masalah apa hari ini? Atau ada punya masalah apa yang dipilih lah? Ya, Kayla. Oh, dia nggak ada Pak. Wah, Tidak, kalau tidak ada masalah, mati saja. Internet. gimana? Kalau masalah ya, kalau masalah selalu ada lah. Ya. Tahun, Ada. tahun. Apa? Ada Mungkin contoh yang di kelas sekarang ya, misalnya Badru tidak pakai seragam. Nah, itu kan masalah tuh. Ya, Bu. Badru Basah. basah, seragam tidak pakai seragam kena basah. Terus gimana lagi itu Pak Sanmil? Itu termasuk kategori apa tuh? oke, baik. Nah, jadi Nggak ada eh, Pak. jadi mungkin kita ambil contoh di Badru sekalian ya. Jadi masalahnya adalah seragamnya hari ini nggak pakai seragam gitu kan. Masalahnya adalah itu. Hari ini nggak pakai seragam gitu. Jadi kita kategorikan tuh eh, apa saja kenapa kok nggak pakai seragam gitu. Masalahnya apa? Di breakdown. Kira-kira apa Badru? Tadi kan pertama berarti basah, ada karena basah. Berarti kan penggunaan hari sebelumnya. Ya gitu kan, sampai tulis ya. Nah, yang kedua apa? Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin teman-teman yang dari Marga Mulia bisa bantu nih. Kira-kira apa lagi nih? Main bosan. Malas makan pagi. Hah? Apa? Masalah. Oke, kita topiknya yang ini dulu ya. Topiknya yang seragam dulu semuanya ya. Nanti habis itu kita masuk ke yang malas sarapan pagi mungkin ya. Kita satu-satu. Kembali kita latihan juga. Kayak gitu. Jadi terkait eh, masalah seragam nih. Semuanya nggak pakai seragam gitu kan. Berarti kan masalahnya nggak bisa apa hari ini nggak bisa masuk nggak pakai seragam gitu kan. Masalahnya di sana. Isu pertamanya adalah karena basah. Basahnya karena apa? Apa karena hujan atau karena lupa dijemur atau Jauh gitu. Hujanan Pak. oh kehujanan. Oke. Hujan besar. Berarti masalah cuaca. Bentar. Cuaca. Bagaimana ya bisa jadi tulisan langsung ya ini. Oke, semuanya. Oke, ini dulu. Oke, berarti kan tidak ada seragam waktu sekolah, gitu kan? Oke,
Oke, kurang panjang. Gak apa kelihatan kan ya? Warnanya jangan biru kali ya. Nah, oke. Oke, tadi kan berarti kan masalah karena cuaca, kehujanan gitu kan. Oke, selain itu kira-kira kalau terkait eh, berarti kan karena cuaca sebelumnya, berarti ada isu lain lagi nggak yang menyebabkan jadi kehujanan? Bahkan karena apa yang lain? Kan nggak punya payung atau karena ada pas waktu itu buru-buru kenapa ke sana gitu. Ya itu yang dijabarin di sini gitu. Kira-kira kenapa lagi itu kita yang Badru? Atau seragamnya cuma satu gitu kan? Itu juga bisa tulis di situ. Oh iya iya. Berarti cuaca. Nah, apa lagi kira-kira Badru? Silahkan. Nanti sambil dicari habis itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Gitu kan. Seperti itu. Nah, semuanya kalau kalau cuaca. Nah, kalau cuaca, ya ini jelas situasi kan. Situasi. Tapi kalau yang kedua adalah tadi terkait buru-buru dalam artian memilih hujan-hujanan, itu adalah sesuatu yang bisa diambil aksi. Jadi ada opsinya adalah dengan ada pakai payung, ada jas hujan, atau ya nunggu sampai hujannya selesai gitu semuanya. Itu yang bisa dilakukan aksinya gitu. Tantangannya bisa dikerjakan dari sana kayak gitu. Nah, jadi bedakannya di situ ya. Jadi ada dua hal kalau berikutnya. Kalau sekarang ya udah terjadi, nggak bisa diapa-apain. Kan nextnya seperti apa kayak gitu. Jadi dalam problem solving atau pemecahan masalah kurang lebih seperti itu ya. Makin spesifik masalahnya, kategorisasinya juga bakal makin spesifik gitu. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas. Oke, kita coba. Nah, kita coba tambah lagi. Kan tadi cuaca. Habis itu kan tadi eh, hujan, hujanan. Semuanya habis itu ada acara. Ada acara eh, mendadak semua. Ada acara lain. Berarti kan harus ke sana, terus buru-buru mau nggak mau hujan-hujan supaya bajunya harus basah gitu kan. Atau yang ketiga tadi mungkin masalahnya adalah ternyata apa sampai rumah dijemur tapi apa nggak kering gitu kan. Berarti opsinya adalah cari kalau milih yang ini ya kategori ini eh, dielaborasi lebih atau dicari lebih mendalam. Semuanya tadi kayak terkait cara menjemurnya semuanya. Oh, pakai setrika semuanya atau pakai di kipas angin gitu biar cepet kering. Itu kan juga opsi. Itu bisa dipilih yang situ. Jadi masalahnya sama, tapi apa yang bisa dipilih atau dilakukan itu banyak gitu. Jadi perspektifnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi Di sini apa panjang kayak tinggal dipilih gitu masalahnya. Kan nanti juga ada part di mana setelah tahu apa yang bisa dilakukan, nanti harus ada aksinya juga biar masalahnya selesai. Kurang lebih seperti itu. Semuanya tadi terkait eh, jemurannya tidak kunjung kering. Oke, jadi tadi kan masalah sebelumnya, jadi kategorisasinya dari mana? Jadi kategorisasi itu harus lengkap. Semua masalahnya itu kan ini buat logic tree ya. Masalahnya itu harus eh, di apa didetailkan se sedetail mungkin gitu. Semua tadi kan masalahnya adalah nggak pakai seragam. Terus ditanya karena apa gitu. Oh karena basah kehujanan gitu semuanya ya. Nah, habis itu kan oh pertama masalah jadi kehujanannya.
Tapi kan kita bisa trace sampai hari ini kan, sampai pagi ini. Berarti kan habis itu dijemur enggak? Habis itu apakah bisa pinjam seragam yang lain atau enggak? Apakah karena alasannya apa? Jadi dicari nanti bisa berikutnya dicari solusinya enggak? Atau apakah perlu beli payung atau tidak? Kayak gitu. Jadi ada banyak pilihan untuk nanti ditindaklanjuti untuk jadi aksi. Seperti itu gitu. Oke. Oke, itu mungkin contoh berikutnya ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau mencoba. Eh, Harapannya mungkin bisa mulai dari eh, kalian sendiri yang mencoba untuk menggali. Ini mungkin Bapak bantu sedikit-sedikit, tapi biar ada gambaran dulu. Jadi kan, oh kira-kira kayak gini cara melihatnya, situasinya kayak gitu. Untuk sebuah masalah kayak gitu. Oke, oke tadi mungkin tadi yang masalah satunya tadi apa? Dari Kaila tadi ya yang susah harapan. Mau dicoba? Mau coba? Oke, silahkan. Jadi kan susah sarapan di pagi hari sebelum sekolah gitu kan. Nah, kira-kira kalau kategori satu apa? Bener, Pak. Sama. Gak enak. Oke, makanan tidak enak. Oke, tidak selera, tidak ya, tidak selera, tidak enak. Selera. Oke, baik. Ini yang pertama. Yang kedua kira-kira apa lagi tuh? Malas. Gamut makan. Oke, males makannya. Oke, malas makan. Gamut. Oke, kira-kira yang berikutnya ada apa lagi? Seperti Yang mencakup, jadi mungkin dari sebelum makannya, setelah makannya, sekitar makannya. Nah, itu apa yang kira-kira bisa jadi kategori satu untuk nanti dijabarin lagi gitu. Wah, itu tadi asam lambung katanya. Asam lambung. Oke, asam lambung. Begah gitu kali ya, begah. Kalau bahasa Berarti Sundanya begah. asam lambung. Oke. Satu lagi, satu lagi. Nggak sempat kali. Kesiangan bangunnya. Oke, Buru-buru. kesiangan. Bener, Bu. Iya. Oke, kita udah punya empat ya. Ini cukup nih empat nih. Nah, besok tadi kita cek nih. Tadi kata wah ini sebelumnya. Kan tadi ada tiga ya, ada tiga tes ya untuk bisa melakukan apakah masing-masing ini itu adalah eh, fakta kehidupan ataukah ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil aksi, kayak gitu. Oke, makanan tidak selera ini kira-kira fakta kehidupan apa sesuatu yang bisa kita ubah? Itu ada yang bisa diubah. Sesuatu yang bisa diubah. Oke, tem, centang. Oke. Ya, kalau kedua, Gampang ya. apa? yang kedua malas makan. Malas makan. Malas makan nih bisa diubah atau Karena fakta kehidupan ini? ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini Nggak bisa. tengah-tengah sih. Nanti ini bisa dijabarin lagi ya. Bisa karena ini ada di tengah-tengah nih. Ini antara bisa dan tidak. Karena memang bentuknya masih nyampur nih. Malas makan ini harus bisa dijabarin lagi. Saat kita lebih detail, malas makannya karena apa? Tadi mungkin, oh malas makan karena asam lambung. Nggak enak makannya gitu kan jadinya. Jadi malas makannya karena apa? Apakah karena
jam makan yang nggak sesuai, nah itu bisa di breakdown. Jadi kayak ini sebenarnya masih tengah-tengah nih, antara masih kuning lah, nggak hijau nggak merah gitu. Ini bisa nanti solusinya dengan kita jabarin lagi atau kita eh, nanti ada pertanyaan lebih jauh lah semuanya gitu. Untuk jelasin apakah ini bisa jadi kita reframe atau eh, kita kita jadikan action yang kita pilih gitu untuk kita selesaikan dengan itu dulu gitu. Oke, yang malas makan itu ya ini kuning ya. Jadi lebih ke ya harus kasih love lah. Nah, kalau yang asam lambung, asam lambung ini apa? Fakta kehidupan atau Asam actionable? lambung. Kehidupan. Fakta kehidupan. Ini coba ini kembali kita tanya. Tanya. Oke. Oke, berarti yang asam lambung ini ya fakta kehidupan ya. Karena yaitu ya memang terjadi seperti itu perut kita asam lambung, ya paling kita harus sesuaiin, harus pemanasan dulu sebelum makan atau minum obat asam lambung dulu atau semacamnya. Itu ya emang harus diterima lah kalau asam lambung gitu kan. Nah, berikutnya yang kesiangan. Kesiangan ini actionable atau fakta kehidupan ya? Jadi ubah. Bisa diatasi. Bisa diatasi. Oke, ini bisa ya. Kayak gitu. Oke, nah jadi kan udah kebayang ya. Jadi cara kita ngelihat sebuah masalah, oke, susah sarapan di pagi hari sebelum sekolah. Gitu. Oke, kita ada 4 kategorinya gini kan. Berarti kan kayak fisik, ya, kesiangan waktu, kayak males makannya, ini harus dijabarin lagi. Jadi sebenarnya ada 3 nih kita punya gitu kan. Nah, habis itu kita deep dive nih. Kalau sebelumnya kan kita pilihannya adalah kayak penampilan, pilihannya adalah fitness atau tentang kebugaran gitu kan. Pilihannya olahraga, minum air putih, atau memperbaiki makan kayak gitu kan. Nah, kalau ini semuanya mau pilih yang mana? Makanan yang tidak selera apa kesiangan nih untuk kita deep dive sedikit. Kalian lebih tertarik untuk breakdown makanan yang tidak selera atau kesiangan? Oke, dari Marga Mulia, silahkan. Gimana? Tidak selera. Tidak selera. Tidak Yang tidak selera. selera. Oke, oke, kita pilih yang tidak selera ya. Set. Oke, makanya selera. Berarti kan pilihan yang makanan tidak selera. Oke, ini aja. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih? Ini kan udah masuk agak ini action sedikit nih. Kira-kira kalau makan tidak selera apa yang bisa dilakukan? Apakah ya puasa sekalian atau jadi sahur semuanya atau beli kecap ya kan? Nah, itu silakan cari yang lain lagi. Kira-kira apa nih gitu untuk membuat makanan yang tadinya tidak selera jadi bisa dimakan atau bisa jadi lebih selera gitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Katanya carilah 3 gitu. Atau cari 6, satu-satu kali ya dari Marga Mulia. Gimana caranya membuat makanan jadi berselera? Mungkin dari sekalian ini absen nih, gak apa. Mungkin dari Citra, kira-kira apa? Gimana caranya makanan biar berselera? Gimana makanannya biar enak gitu kan berarti? Pak, Bapak. Ya, Baikin. gimana? Baikin.
Izin. Oh, izin. Oh ya, silakan. Bentar, Pak. Tadi dengarnya tambahin micin gitu kan. Oh, nggak Bisa salah jadi, juga sih Pak. sebenarnya, makanya agak bingung ya, Kak. Bisa jadi, Pak. Karena ayam micin vegetasi asalnya dia lebih kuat ya, bisa lebih dimakan mungkin kan ya, kayak gitu. Nah, cari yang lain lagi kira-kira apa nih gitu. Bikin Tambah unik masakan. micin atau garam gitu. Tadi apa? Yang hasilnya menjawab tadi apa? Masak, masak sendiri. Pakai sambal, pakai sambal. Kayak sambal. Oke, Kemudian sama. kira-kira apa lagi? Satu lagi. Pakai kerupuk. Apa? Silakan dari Mas Gam. Pakai Baik, kerupuk. Oke. Atau, Eh, atau makannya sambil nonton, jadi nggak terasa kan makanannya. Kena asik nonton. oke. Ya, ya, mungkin Bu. tadi sambil Sambil ya, nonton. sambil nonton oke ya. Oke. Nah, sebenarnya kita ada tiga ini lah ya. Berarti kan nah, Bang, kayaknya gini. Nah, oke, sebenarnya kita punya tiga tadi kan. Ini bisa jadi rencana ini nanti. Yang pertama, ini mungkin langsung ya, bisa langsung tambahin-tambahin garam aja makanannya gitu kan, biar bisa lebih ini lebih mudah dimakan gitu kan. Yang kedua pakai sambal, berarti kan mungkin nanti strateginya adalah gimana buat sambal yang enak gitu kan. Belajar masak sambal atau gimana. Yang kedua, yang ketiga sambil nonton. Nah, ini juga bisa dieksperimenkan ya. Walaupun nanti kelihatan juga hasilnya nanti akan gimana semuanya. Oh, tambah micin. Oke, udah cukup. Oke, udah selesai masalahnya gitu kan. Berarti bisa bisa makan. Pakai sambel, ternyata kepedesan malah sakit perut, malah nggak makan, sama aja gitu kan akhirnya. Ya berarti nggak cocok nih ternyata sambel gitu. Kita cari yang lain. Tapi mungkin sambil nonton. Mungkin awalnya oke, lama-lama kok makin nggak selera makan kalau nggak nonton. Nah itu berarti harus disesuaikan juga gitu. Jadi kita punya banyak pilihannya. Kita eksperimenkan kayak 1 minggu untuk lihat-lihat kira-kira sesuai nggak nih, jalan nggak sih ini gitu. Kalau jalan dilanjutkan, kalau enggak masuk ke cara berikutnya. Tadi kan pakai sambal, pakai garam dulu, tambahin garam atau tambahin micin dikit gitu kan. Kalau belum ya coba pakai sambal. Tapi jangan jadi satu. Kalau jadi satu nanti bingung. Ini kemarin aku bikin makan dari yang apa? Bikin lebih gampang makan dari yang mana ya? Kayak seperti itu. Nah gitu. Karena nanti bisa jadi ya ini kurang lebih bisa seperti itu ya. Ini bisa semua. Nah, ini kan kayak minta dimasakin yang enak sama orang tua. Nah, ini bisa jadi masuknya bisa jadi sih minta aja cuma ya jadi faktor kehidupan gitu kalau nggak dimasakin yang enak gitu. Itu juga ya harus di reframe walaupun dari kita ngambil topik yang udah makanan tidak selera kayak gitu. Jadi tetap ada walaupun kategori besarnya bisa jadi actionable tapi kalau spesifiknya itu juga masih fakta kehidupan ya tetap masuk ke fakta kehidupan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Oke, kita pindah ke Jatisari. Oh ya. Oke, mungkin silakan dari Jatisari, gantian. Oke, ya. Ada yang mau sumbang masalah? Coba kita selesaikan bersama-sama. Apa yang lain? Apa yang lain sih, Pak? HP nge-lag. Oke, kita coba HP nge-lag nih. Ya, Pak, masalah hidup banget itu merasa tidak berguna aja. Kenapa nggak pernah ya? Kalau HP nge-lag kayaknya kemarin udah dibahas pas IT nggak sih? Coba ya, tapi sembari refresh ya kita mengingat ya. HP nge-lag nih. Kategori satu kira-kira masalahnya apa? Mungkin balik dulu sebelum eh, kita breakdown HP nge-lag, kita harus tahu nih masalahnya apa ke kehidupan kita. Penyimpanan
Eh, foto video. ya, nah, sebelum sebelum ke kan masalahnya adalah HP nge-lag. Kenapa itu jadi masalah buat kalian gitu, buat kamu gitu. Kenapa kok HP nge-lag bermasalah gitu? Apa yang buat itu bermasalah? Nah, itu harus diperjelas dulu sedikit gitu. Biar Dipakai buat belajar. oke. Makan. HP nge-lag jadi susah buat belajar. Belajar. Susah buat belajar. Nah, ini jelas sih masalahnya. Jadi goalnya jelas nih. HP nge-lag-nya jadi nyusahin kita belajar gitu. Jadi isunya jelas. Oke, kalau kayak gini kategorisasinya juga lebih mudah. Kayak gitu. Jadi kita coba ya. Satu, kira-kira apa nih isunya, kategorinya yang bisa diturunin. Jadi kan sebenarnya jadi susah belajarnya ya. HP nge-lag-nya kira-kira apa nih? Tadi storage penuh. Ya, Oke, terus apa lagi? banyak foto video. Kebanyakan nonton video. Banyak foto video. Oke, oke ini masuk sini masih ya. Ya, Karena masih storage ini kan storage penuh foto dan video. Oke. Ada lagi kategori lain selain storage. apa yang udah lama? Banyak aplikasi Banyak aplikasi. yang pas sambil luhur teh. Banyak aplikasi. Masih mirip ini sebenarnya. Karena kan penuh storage ya. RAM-nya kecil. Terus aku beliin aku setera. Apa Ayo, tadi? RAM-nya kecil. RAM-nya ya, kecil bisa, RAM-nya kecil. RAM-nya kecil. Oke. HP-nya sudah lama. HP-nya sudah oke, HP sudah lama. Ini jadi satu sih ini berarti. Ini berarti eh nggak bisa dipindahin. Oke, ini RAM-nya kecil sama HP-nya sudah lama masih satu kategori nih. Karena terkait eh, device-nya sudah tua gitu kan. Apalagi kira-kira? Coba cari kategori lainnya. Mungkin nggak HP-nya, mungkin dicari penggunaannya. Apa kira-kira? Tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Oke, coba kira-kira apa nih? Layarnya apa retak? Layarnya rusak. Iya, LCD-nya retak mau bubuk. Oke, layarnya rusak. Mungkin layarnya rusak itu masih satu kategori ya, masih di device-nya gitu. Oh, Coba cari yang lebih relate dengan jadi susah belajarnya. Kan terkait tujuannya ya, terkait kira-kira apa yang bisa dilakukan. Apalagi satu lagi yang bisa actionable. Cari jadi HP nge-lag jadi susah belajar yang masih bisa actionable. Cari yang masih bisa diselesaikan gitu, masih ada bisa ditantang ya. Coba nggak apa di ini aja disampaikan aja kan Ya, ini kan bisa brainstorming aja, brainstorming brainstorming. aja benar. Marga Mulia juga boleh kasih ide, kasih usul, boleh. ini Pak nggak bisa buka file yang dikasih sama ibu atau bapak. Oke. Bisa buka file. Semua HP semua aja. Oke, semuanya ya tidak bisa buka file. Betul. Tidak bisa buka file. Oke, ini ya gak apa-apa. Nah, apa ada lagi? Ada lagi? Udah Pak, nggak ada lagi. Oke, baik. Oke, jadi kan masalahnya adalah HP nge-lag, jadi susah buat belajar gitu kan. Yang kategori yang pertama, ini storage penuh nih. Ini kita bahas dulu nanti sebelum kita nambah kategori ya. Untuk storage penuh, ini fakta kehidupan atau sesuatu yang bisa dilakukan? Ada yang bisa dilakukan?
storage penuh ini. Apakah udah jadi fakta kehidupan ya udah penuh gitu. Atau ini bisa dilakukan sesuatu enggak? Eh, mau misalnya nanti ya. Nah, nah ini cara tahunya gimana? Kita masuk ini. Apakah ini tentang pilihan atau kebiasaan saya? Ya, tidak. Tadi storage penuh. Kebiasaan. Kebiasaan. Karena kebiasaan ya ini ya. Apakah saya bisa melakukan sesuatu untuk ini? Bisa. Ya. Apakah ini bisa berubah kalau saya lakukan sesuatu itu? Bisa. Nah, berarti storage penuh adalah yang tantangan yang bisa diatasi ya. Oke. Oke, kalau RAM-nya kecil atau device, jadi kan RAM-nya kecil dan HP sudah lama. Ini fakta kehidupan atau Fakta kehidupan. fakta kehidupan ya? Karena apakah ini pilihan? Ya, waktu itu nggak ada pilihan gitu kan? Karena dikasih juga kan semuanya kayak gitu. Apakah bisa lakukan sesuatu? Masih Tidak. bisa beli, tapi kan uangnya nggak Iya, ada semuanya, ya berarti nggak bisa dibeli juga semuanya. Apakah bisa berubah? tidak bisa. Ya nggak bisa. Tiba-tiba nggak bisa HP-nya jadi baru gitu kan? Jadi Ya. ini masuknya fakta kehidupan, betul. Nah, jadi kayak gitu. Nah, yang tadi yang tidak bisa buka file, ini kan sebenarnya part dari masalahnya ya, HP nge-lag. Salah satu masalahnya adalah tidak bisa buka file. Gitu. Jadi bukan breakdown masalahnya. Gitu. Jadi udah dapat nih satu yang actionable, yang satu yang fakta kehidupan. Nah, kalau di IT kemarin kan ada 3 pendekatan ya. Yang pertama tadi kan terkait storage penuh, habis itu terkait penggunaan. Ngelagnya karena kita lihat nih, apakah kita pakainya 24 jam. Ternyata dipakai 24 jam nyala terus. Selain buat belajar, ternyata sebelumnya dipakai buat nonton atau main game. Setelah itu panas. Nah, berarti kan masalahnya actionable. Berarti mindahin waktu main game sama belajarnya agak jauh atau HP-nya dikasih waktu istirahat gitu kan. Itu jadi actionable. Mengelola jarak antara waktu bermain atau waktu entertainment dengan waktu belajar sehingga HP-nya nggak kepanasan dan akhirnya nge-lag gitu. Itu juga satu kategori nih terkait waktu penggunaan. Atau nanti cari lagi, bisa cari lagi semuanya apa ya kalau HP nge-lag lagi semuanya ya minta print out, tulis tangan itu bisa di opsi juga. Gitu. Oke, semuanya kita pilih storage penuh nih. Jadi kan akhirnya mau pilih yang storage penuh jadi yang ini nggak bisa ya. Berarti yang pilihannya kan storage penuh ya. Coba kita masuk ke sini. Kira-kira bisa diturunkan apa ini? Storage penuh yang bisa jadi action. Kira-kira apa nih? Ini dari Jatisari. Kira-kira kalau storage penuh karena foto dan video ya. Jadi eh, bisa langsung spesifik tuh. Kira-kira apa? Apa pilihan deep dive-nya nih gitu. Ya, silakan. Ya, oke, silakan. Loh, harus ditemenin sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Oh, hati-hati ya, jangan sampai hilang. Jagain. Oke. Oke, tadi kan storage penuh ya. Tadi kan bisa lakukan apa nih kalau storage penuh gitu yang bisa dilakukan? Hapus. Hapus gitu kan. Hapus. Ada lagi nggak atau udah hapus aja nggak ada masalah nggak ada masalah lain nggak dihapus sebenarnya atau ada yang lain lagi. Gak ada Kak, hapus aja semuanya. Oke, kalau ternyata cuma satu ya nggak masalah ini tinggal hapus aja. Atau di reset ulang Kak.
di reset ulang, wah itu juga reset total. Nah ini Apa? langsung sembuh ini. Iya. Iya. Nah berarti sebenarnya ini kalau biasanya kalau solusinya cuma satu, itu jatuhnya bukan masalah jatuhnya, tinggal dilakuin aja. Jadi udah nggak perlu problem solving gitu ya. Jadi eh, perspektifnya adalah kalau udah tinggal dilakukan, ya nggak lakukan. Biasanya jadi masalah adalah, oke, ini foto dan video, tapi ini memori nih harus gimana caranya tidak tidak hilang gitu. Nah itu bisa direncanakan sesuatu gitu. Apa ternyata, oke dihapus saja, nggak masalah. Oke ya udah masalah selesai gitu. Kita nggak perlu ngelakuin problem solving lebih jauh. Tapi kalau oh ternyata storage-nya penuh tapi filenya juga penting, nah itu bisa direncanakan. Gitu ya kurang lebih ya. Ini Iya, ya Kak. udah mulai kegambar ya terkait apa yang bisa dilakukan. Karena kadang-kadang masalah itu kita fokusnya, oh itu masalah cuma storage-nya nih gitu. Banyak bisa dari waktu belajarnya atau dari yang lain juga gitu. Nah itu yang dilatih untuk melihat apa yang kira-kira ya yang bisa cara melihat masalahnya atau gimana cara apa solusinya itu ada apa aja itu bisa dicari dari sisi lain. Oke, ini udah jadi panjang. Kita masuk ke berikutnya. Oke. Oke. Kita tutup dulu absennya. Kita masuk ke tools yang kedua ya. Sebelumnya kan kita masuk ke logic tree. Yang berikutnya adalah kita masuk ke hipotesis. Jadi tadi kan udah dari di pemahaman gimana kita jadi ke aksinya. Untuk sampai ke aksi itu gimana gitu. Yang pertama, untuk kita membuat hipotesis itu adalah kita tentukan tujuan yang adaptif. Yang seperti tadi ya, kalau kita masalahnya adalah masalah itu kan berarti kan menghalangi kita, jadi halangan untuk kita mencapai satu tujuan. Gitu. Makanya yang pertama kita tahu adalah tujuannya itu apa, tujuan adaptifnya itu apa. Kayak semuanya eh, tadi ya, apakah ini ya kita jadi kompeten, bukan kita tampak kompeten, tampak bisa, kelihatan bisa gitu. Kayak gitu. Jadi kita buat tujuannya jelas juga. Oh, buat belajar. Gimana caranya bisa bisa belajar jam segini sebenarnya. Jadi tujuannya lah, aku pengen bisa belajar 1 jam gitu. Tapi kok belajar 1 jam yang maksimal gitu semuanya ya. Kalau sebelumnya belajar 1 jam nggak maksimal karena HP-nya nge-lag tadi kan. Tapi jelas nih aku pengen minimal belajar 1 jam sehari semuanya. Jadi jelas tujuannya kita bisa apa yang lakukan gitu. Apakah mindah jamnya, mindah cara belajarnya. Gitu. Jadi kita nge-clearin dulu tujuannya. Yang berikutnya, tadi kan kita udah dari logic tree. Habis itu kita pilih beberapa yang untuk kita hipotesiskan. Atau kita kira-kira kalau aku ngelakuin ini, hasilnya akan kayak gini. Kita buat dugaan-dugaan dulu. Terus habis itu cari mana dugaan yang bisa kita lakukan, yang paling mudah atau yang impact-nya paling besar. Kombinasi dua itu. Kita desain eksperimen kecil untuk uji apa hipotesisnya berjalan nggak kayak gitu. Baru kita setelah jalan 3 hari seminggu semuanya, habis itu kita pelajari nih. Kalau sukses bagus terusin. Kalau gagal berarti kita dapat data nih. Kalau yang seperti itu nggak cocok untuk masalah tersebut kayak gitu. Nah, nah ini cara buat ini ya pola pola pikirnya ya. Jadi kalau fokusnya membuat terlihat kayak tadi ya, terlihat ganteng gitu kan. Terlihat ganteng sama merasa ganteng itu agak apa ya, mirip tapi beda. Dalam artian gimana? Kalau membuat orang lain ngelihat kita penampilannya oke atau kompeten, itu kan di orang lain ya. Itu nggak bisa, sulit nih. Dianggap pintar itu. Nah, itu agak susah nih membuat ini rencananya. Ngujinya susah. Karena jadi harus tanya. Dan yang ditanya juga jawabannya juga nggak sesuai kadang yang dipikirkan sama kita gitu.
Nah, carinya adalah goal-goal yang bisa adaptif. Contohnya mau belajar skill membaca tadi semuanya ya. Berarti kan targetnya bisa jelas nih, membaca apa, skillnya apa yang jelas kayak gitu. Dan kalau gagal, jadi ketahui kalau kita gagal gitu. Tapi kalau yang kayak tadi, pengen kelihatan ganteng, atau kalau pengen turun beratnya sekilo gitu kan jelas ya. Kalau nggak turun sekilo berarti gagal gitu. Kalau kalau naiknya malah naik, berarti hipotesisnya malah gagal. Tapi kalau terlihat ganteng, nah itu susah ngukurnya. Makanya perlu kita nyari goal-goal yang bisa terukur nih untuk kita coba. Untuk kita solving gitu. Kita tahu, oh masalah udah selesai. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke, jadi hipotesisnya gini ya. Jika, mana pulpennya? Oke, Duh, eh, tuh, mana pulpennya? Oke. Nah, jika saya melakukan X, maka saya akan mempelajari Y. Jadi semuanya saya pengen belajar problem solving. Maka pertama saya belajar untuk mengidentifikasi masalah. Untuk apa tadi membedakan mana yang fakta kehidupan, mana yang bisa diatasi, tantangannya yang bisa diatasi. Gitu. Habis itu kita membuat tantangan kecil, habis itu diuji. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau gagal ya jadi sebuah pembelajaran gitu. Jadi bukan sesuatu yang jelek juga karena kan jadi tahu oh ternyata itu kurang efek kayak gitu. Nah, ini contoh ya. Ini salah satu contoh nanti tugasnya adalah masing-masing membuat eh, satu hipotesis untuk dicoba, dieksperimenkan. Nanti mungkin sambil kita lanjut ke materi lain, kita review sedikit tiap minggu gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu bentuknya ya. Nah, yang pertama, gitu kan. Oke, mungkin kalau dulu di awal sempat teman-teman mengisi form, itu kan eh, masih belum paham kekuatan diri atau keunikan diri gitu kan. Belum bisa menjabarkan gitu kan. Aku uniknya apa gitu. Mungkin itu bisa dipilih untuk goal yang kita pilih kayak 4 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan gitu. Lalu membuat hipotesisnya nih kira-kira. Kalau saya catat setiap hari satu hal sulit yang saya lakukan dan skill yang dibutuhkan untuk melakukan itu, maka saya sadar ternyata saya capable. Maksudnya gimana? Jadi tiap hari aku nyatet, nyatet nih. Oh ternyata aku bisa berjalan 10 kilometer dari rumah ke sekolah untuk belajar gitu. Berarti saya kuat gitu. Itu kan ternyata kita punya kelebihan itu, kita punya keunikan itu gitu. Atau oh tiap pagi ternyata saya bisa masak pagi sendiri. Oh ternyata saya pandai memasak. Nah, jadi yang dilakukan itu hipotesisnya itu. Pertama, karena kita nggak tahu, kita catat aja setiap hal yang kita, oh ini aku ngelakuin sulit, tapi kok aku bisa, gitu. Catat. Sampai akhirnya kita punya, hilang semua. Mati bersama nih. Mental semua. Eh, ya, mati ya. Mm-mm. Hmm. Ya, masalahnya mati listrik nih.
tinggal dulu. Apa, Bu? Bu? Oh, mati lampu katanya. Iya, memang ini juga ya, udah selesai juga materi kita kan 9.15 ya, Pak Sanmir. Pak Sanmir juga pergi. Oke, mungkin sekalian istirahat Udah saja selesai kali ya. juga jamnya ya, jam Ya, 9.15. Ya, makasih Pak Sanmir. Pas-pas banget. pas mau ngasih tugas ini baru buat PR. Ya udah kasih aja di grup ya bisa. Insya Allah. Oke, ya udah. Eh, Berarti minggu depan masih lanjut lagi ya, sekalian Ah, menuntaskan tugas gitu atau gimana? ya mungkin gimana ya enaknya. Sebenarnya tinggal tugas membuat ini aja. Mm-mm. Udah sih sebenarnya sisanya udah tinggal ya jadi actionnya aja gitu. Udah ya, selesai. Ya nggak apa-apa dituntaskan aja kalau ini. Kalau Pak Sanmirnya sempat. Ya ini kayak minggu depan pindahan ke Jakarta ini. Ah, pindahan ya? Iya, Waduh, Masya pindah. Allah, ke Jakartanya kemana? Nah ini masih dalam tahu ini lagi nyari tempat juga. Hmm, ini dinas kantor. Pindah. Pindah kantor. Oh, pindah kantor. Alhamdulillah. Ya, Ya, deket dong bisa main-main. Padahal aku baru aja kepikiran. Nanti kalau ke Jogja mau ke ini mau nengok sekalian gitu kan ya. Kan ada itu tamu tuh yang dari luar negeri mau ke Jogja katanya gitu. Salik-salik juga. iya Nah, betul, ikut betul. gitu sama Molly sama Tessa gitu. Tapi udah mau balik ke sini, ya udah ke Jakarta ya. Berarti nggak ketemu, ketemunya di Jakarta aja. Iya bisa jadi. Insya Allah ya udah deh. Kasih Ya, ya Pak Sanil, Bu Ria. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.